Baik, kita lanjutkan dialognya, Bang Abbas. Ya. Jadi tadi dibahas bahwa salah satu pertimbangannya memilih untuk nonaktif adalah karena masing-masing dari mereka memiliki posisi penting di partai, strategis di Betul. partai. Tapi apakah bisa mereka nonaktif, mereka dipecat atau mengundurkan diri, tapi memegang posisi strategis tadi di Di partai? partai sangat bisa ya. Ini kan tinggal political will ketum sebenarnya. Bola panasnya, bola liarnya di ketum. Ketum maunya anggota-anggota dewan yang dinonaktifkan ini boleh lagi nggak berkarya di partai. Tapi kan saya mengilustrasikan legitimasi publik dan politik mereka kan runtuh nih sekarang. Kalau misalkan mereka tetap dikaryakan, itu kan sedikit banyak bisa memberikan citra minor kepada partai itu Ya, sendiri. presiden buruk ya. Ya, tapi ada dilema lain secara politik. Kalau ini dilepas kader strategis ini, dia pindah ke partai lain, ini kan kerugian besar juga bagi partai yang ditinggalkan. Oke. Karena orang seperti Mas Eko, Pak Saroni, Mbak Nafa, Pak Adis Kadir, itu kan punya basis. Dia juga memberikan sumbangsi besar ke partai selama ini. Nah, dilema itu yang saya kira sedang dihitung, sehingga win-win solutionnya Mana untung, mana ruginya dinonaktifkan. ya? Tapi kan kita bicara sekarang kemarahan publik Ya. yang harus diredam, dan nonaktif itu menurut saya nggak cukup gitu, karena publik akan melihat komitmen partai lewat partainya maupun DPR RI berubah atau tidak ketika situasi sudah seperti sekarang, seperti itu. Jadi ya endorse saya ya mereka mestinya dipecat. Saya yakin partai-partai sekelas PAN, Nasdem, Golkar bisa menghasilkan kader-kader baru yang lebih berkualitas dan lebih baik. Nah, tinggal ini segera dieksekusi ini supaya publik melihat komitmen serius itu. Bang Margarito, jadi kalau boleh disimpulkan mereka ini hanya statusnya saja ya yang nonaktif, tapi dari sisi tunjangan gaji. Status tidak. Status tidak ya, statusnya tetap fungsi. fungsinya. Fungsinya yang tidak bisa Fungsi dilaksanakan. kunjungan kerja nggak Ya, bisa, rapat-rapat, fungsi rapat nggak bisa, rapat-rapat. tapi tunjangan dan gaji tetap masuk. Tetap. Ya. Status mereka tetap sebagai anggota DPR. Fungsinya sebagai anggota DPR itu yang tidak ditangguhkan Ya, pelaksanaan. ya, ya, Karena itu, dinonaktifkan. karena itu hak-haknya semua dapat. Ya, Oke. ya. Hukumnya, saya nggak bicara politik. Tapi kalau berbicara mengenai hukumnya, kalau sampai ternyata mereka ini masih melindungi hak-haknya untuk menjadi anggota DPR, kemudian malah jadi ke proses pengadilan seperti kasusnya Fahri Hamzah. Nah, Tergantung ini. Ini kan sekarang masih dinonaktifkan oleh partai. Jadi ini sekarang Iya. kalau kita bicara sengketa, ini berarti sengketa mereka dengan partai. Kalau Anda tadi ya, pakai kalau tidak Fahri mau ya. mundur begitu, Nah, kita ini berandai-andai. masih di level ini nih. Kalau dia perkara partai sekarang ini panjang urusannya ini. Kalau dia perkara anak-anak Ya, ini ya, ya, ya. Nafa dan teman-temannya Eko ini dan lah. lain-lain. Kalau mereka perkara sekarang ini jadi soal panjang persis seperti Pak Fahri, Fahri Hamzah itu. Ya. Sampai Pak Fahri berhenti, tidak bisa keluar dari DPR kan? Kita tahu padahal PKS pada waktu itu minta dia mundur. Ya. Oh, begitu ya. Dia potong duluan ke Pengadilan Jakarta Selatan, hantam dengan perbuatan melawan hukum pada waktu itu. Dan kalah sampai di Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya orang-orang ini sekarang ini Tidak mau mundur. tidak mau mundur, tidak mau ikut, dan dia perkara mestinya pada partai yang memberhentikan mereka, menonaktifkan mereka itu, maka soalnya menjadi panjang. Oke. Tetapi ini juga akan jadi soal yang tadi pertama itu akan jadi terabaikan juga kalau ada orang yang sekarang bawa ke MKD. Tadi. Lalu MKD putuskan berhentikan. Nah, Oke. sudah Sudah case close gitu ya? sudah cash close untuk sementara. Karena begitu SK Presiden keluar, Anda ingat ada satu anggota KPU pernah diberhentikan oleh KPU pernah diberhentikan karena dianggap kesalahan etik pada waktu itu. Dia diberhentikan, lalu dia perkara, Presiden kan bawa perkaranya ke TUN, lalu menang di TUN, kembali lagi kan dia. Begitu begitu MKD berhentikan, ini dia dibawa ke Presiden, terbitkan SK ini menjadi produk tata usaha negara. Ini menjadi objek perkara. Panjang lagi ceritanya itu. Oke. Jadi kita lihat saja nanti. Oke, Bang, kalau kita lihat kemarin kan ada pernyataan dari Syahroni yang menyakiti banyak sekali publik begitu ya. Dari pelanggaran tersebut, dari peraturan MKD sendiri sebenarnya masuk ke pelanggaran kategori apa dan sanksinya apa sebenarnya, Bang? Saya tidak mau mendahului ya, tapi saya rasa karena di undang-undang itu Anda mesti menjaga tutur Lisan. kata, sikap. Jadi, saya kira dua ini yang akan mereka akan berputar di sini di soal ini, tuturnya dan sikapnya. Kan kalau tidak salah teman itu bilang apa ya? Tolol. Orang-orang yang minta DPR Ya. dibubarkan itu
apa begitu ya sedunia Ya. gitu ya. Saya kira masuk di dalam kerangka pasal itu. Mhm. Tuturnya melukai, menusuk Iya. Ya. orang gitu ya. Orang. Nah itu kan memang sebenarnya ada pernyataan yang melukai hati rakyat. Kalau kita ngambil case-nya tidak hanya di Syaroni tapi juga di Uya Kuya dan juga Eko Patrio yang setelah itu merespon dengan mungkin tanda kutip ya jadi lawakan buat mereka. Itu masuk ke level yang mana Bang? Atau saat Nafa Urba mengatakan rumah saya di Bintaro, jauh ke kantor dan lain sebagainya, itu masuk ke level mana? Saya rasa level apa? Sikap, perilaku. Saya rasa gitu ya. Mhm. Bayangan saya begitu ya. Ini kan tempat yang penuh dengan orang-orang yang level tinggi sebenarnya. Jadi semakin tinggi kedudukan Anda, semakin besar tanggung jawab yang Anda minta. Semakin besar juga tuntutan etik yang terbebani pada Anda. Jadi mesti bermain di level itu. Ini yang kelihatannya tidak match. Ya, ya. Dan saya rasa kalau mereka pergi ke Mahkamah Kehormatan Dewan, pasti di sini, Oke. disikap. Karena ini kan Sekali lagi disikap. baru ada langkah karena sudah viral gitu ya. Kita berbicara mungkin untuk semua anggota DPR, banyak juga mungkin lontaran-lontaran anggota DPR yang tidak viral begitu tapi juga menyinggung rakyat atau dan lain sebagainya gitu, Bang. Kita cuma pengen tahu sebenarnya apakah memang ada regulasi khusus untuk anggota DPR menjaga lisan dan juga sikapnya di publik begitu. Ya, memang pada akhirnya memang harus dicek juga perilaku macam apa yang terutama di peraturan kode etik mereka begitu ya, yang betul-betul pas gitu ya. Kalau di undang-undang tentang MD3 itu memang masuk 218 itu masuk pasal 229 kalau tidak salah itu, masuk sikap dan ucapan. Oke. Jadi di situ itu pasti bermainnya. Oke, baik. Bang Abbas, kalau kita lihat, tadi kan harus dilaporkan ke MKD dan hari ini ada rencana untuk pelaporan ke sana juga. Di MKD ini diisi oleh fraksi-fraksi juga, teman-teman mereka juga. Apa yang menjamin bahwa keputusan MKD nanti benar-benar adil gitu? Tidak ada yang bisa menjamin itu, karena ini kan politis ya, semuanya relatif gitu. Pasti nyari titik tengah, nyari win-win solution seperti itu. Tapi yang jelas kenapa mereka dipermasalahkan oleh kita hari ini, saya kira karena sense of crisis-nya tidak muncul. Ketika ada lisan, ada tindakan yang melukai perasaan masyarakat, karena selama ini anggota dewan itu terputus dari yang diwakilinya. Dan ini yang perlu kita tegaskan, bahwa Anda itu menjadi wakil kita di sana, harapannya bisa mewakili kita semua hal utuh, ujung kaki, ujung rambut, penampilan Anda, tutur kata Anda, mestinya lebih baik dari kita, bukan malah sebaliknya, sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak pantas, sikap yang kurang pas, seperti itu. Jadi sense of crisis itu yang saya kira tidak muncul ketika situasi ekonomi seperti ini, situasi kebatinan masyarakat seperti itu. Nah, saya berharap ke depan, ya, anggota dewan ini tidak terputus dengan yang mereka wakili, baik dalam konteks aspirasi yang mereka bawa bisa dieksekusi, baik dalam konteks sikap perbuatan, baik dalam konteks-konteks menjalankan fungsi-fungsi mereka. Legislasi misalkan, bisa nggak sih buat aturan atau ketika merevisi aturan melibatkan publiknya, konstituennya di dapil. Ini kan yang kita tunggu. Bisa nggak ketika menjalankan fungsi pengawasan, walaupun semua merapat ke pemerintahan hari ini, tetap objektif. Kalau salah ya salah. Dan memberinya kan ada caranya, ada masukannya lewat interpelasi dengan pola-pola yang lebih komunikatif, diplomatif semacam itu. Ketika menjalankan fungsi budgeting juga ada kritik, tidak sekedar stempel aja setuju. Kalau memang anggaran kita kurang, minus, jadi rasionalisasi dan itu disampaikan kepada presiden supaya presiden tahu duduk persoalannya. Ketika menjalankan fungsi representasi, ya Anda harus serba hadir dimanapun, diundang media datang, jangan kabur, demonstran datang ke gedung. Jangan absen, ketika sidang paripurna datang, jangan WFH. Karena apa? Demonstran itu kan pengen disambut, pengen didengar, tapi Anda nggak ada. Apa nggak kesel mereka? Akhirnya kanal yang tertutup ini melebar kemana-mana. Aparat berantem sama demonstran, gesekan, eksekutif juga kena efeknya, ekonomi juga. Jadi maksud saya ini sudah kemana-mana efeknya dan harapannya DPR RI segeralah berbenah seperti itu. Bang, mungkin singkat saja waktu kita terbatas, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki permasalahan ini begitu ya? Tadi gapnya harus dikurangi, terus apa lagi Bang? Ya, saya kira mereka harus serba hadir dimanapun. Ya, kalau memang tidak bisa untuk menyambut demonstran langsung secara fisik, Anda kan punya website, punya sosmed, aktifkan kolom komentar.
ikut IG Live, TikTok Live, Anda hadirlah di forum-forum semacam ini supaya apa? Masyarakat bisa mendapati ketika ada masalah Anda di mana. Jangan sampai Anda hilang absen dari peredaran publik. Dan akhirnya mereka menumpahkan itu semua ke jalan dan efeknya kemana-mana, eksesnya seperti itu. Yang penting adalah tidak menjawab seperti Nafa begitu ya, ketika lagi live, jawabannya malah melebar kemana-mana. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, kita nantikan setelah ada langkah nonaktif akan seperti apa lagi ya. Kita harus jeda dulu jenak, nanti kita hadirkan informasi terkait Presiden memerintahkan Polri dan juga TNI tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas terhadap tindakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami.